Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فنوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Ya, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah khatamkan ya kitab Yaqutun Nafis, dan ini istilahnya detour. Tour side quest istilahnya ya. Istilahnya kita belajar tasawuf. Karena insya Allah nanti kita akan buka kelas sekolah calon ulama atau akademi calon ulama, ya apa namanya lah nanti, agak-agak rumit ya, atau kader ulama. Kemarin itu pula yang dirapatkan ya, namanya kalau akademi kader ulama berarti aku singkatan loh ibu anak. Kalau sekolah kader ulama SKU. Kalau entah itulah. Ya. Nah, jadi untuk masalah nama nanti insya Allah kita akan konsultasikan juga pada UAS dan yang lain ya nak. Yang penting sekarang programnya kita akan buat 3 hari dalam seminggu, belajarnya agak intensif setelah asar sampai isya, dari jam 4 sampai jam 8 malam. Dari jam 4 sampai jam 8 malam, cuma 3 kali dalam seminggu. Hari Selasa, Rabu dan Jumat kalau tidak salah. Selasa, Rabu, Sabtu atau Selasa, Rabu, Jumat. Selasa, Rabu, Sabtu kalau tidak salah. Selasa, Rabu dan Sabtu itu yang reguler. Kalau tidak salah ya. Itu berarti sekali sebulan tapi juga dibuat tuh. Yes, sekali sebulan. Sabtu malam itu kajiannya kaji nahu. Nahu kita buat 2 kali seminggu, fikih 1 kali seminggu, fikih, tauhid, tasawuf, saraf 1 kali seminggu, nahu 2 kali seminggu. Ya, nah, jadi kelas intensifnya target kita 2 tahun. 2 tahun 3 kali dalam seminggu. Nah, jadi mata pelajarannya 5, tapi karena nahu 2 kali makanya 6. Jadi sehari itu dalam 3 hari dalam seminggu itu 2 pelajaran. Nah, ya, 2 pelajaran. Hari Selasa, Rabu dan Sabtu. Selasa, Rabu. Tadi ke atas. Itu. Itu yang manhaj. Jam ba'da asar sampai isya, sampai jam 8. Nahu juga kawan kan. Nahu, itu nahu saraf kawan. Tidak yang sehari itu video. Ya. Nahu jo fikih enggak salah, sorry. Jadi pokoknya Selasa ini kan kita belajar nih apa istilahnya bidatul hidayah. Nanti setelah asar kita belajar fikih matan takrib. Contohnya seperti itu, matan takrib. Anda boleh pilih, misalkan dia sudah belajar fikih, cuma ingin nahunya saja, berarti dia lihat saja jadwal. Nahu berarti hari Selasa misalkan jam 5:30 sampai jam 8 malam. Sudah dia ambil itu saja. Ya bisa ambil istilahnya KRS dulu di awal. Ya. Jadi target kita memang seperti itu, bukan ngaji-ngaji lepas saja, tapi ada target kalau bisa setidaknya dia bisa meraba-raba baca kitab lah. Kalaupun tidak ahli baca kitab, setidaknya dia bisa
meraba-raba dalam membaca kitab. Memang bertitik. Ya, nah ini kelas reguler dan ini kelas dasar. Nanti insya Allah kita akan buatkan juga kelas takhasus. Nah, contohnya ada ustadz-ustadz yang mungkin dia bisa bahasa Arab, bisa nahu, bisa saraf, tapi usul fikih kurang, ada kelas takhasus. Atau dia mau mempelajari ulumul hadis, ada takhasus. Dan memang target kita anak SMP atau yang mau. Istilahnya anak SMP kan sudah bisa baca Quran, tapi tidak pandai bahasa Arab. Jadi orang awam-awam, seawam-awamnya orang pun kalau dia memang ingin mempelajari ilmu agama, siap. Ya, kita buatkan kelas. Itu tujuannya. Kalau yang sudah ustadz lah istilahnya dia sudah bisa ilmu-ilmu dasar tadi, fikih dasar sudah, nahu dasar sudah, saraf dasar sudah, kita buatkan namanya kelas takhasus. Nah, kelas takhasus itu kelas intensif istilahnya. Nah, kita ilmunya tentu berbeda lagi. Ah, itu. Kalau ingin dari awal enggak masalah. Ya, ingin dari awal enggak jadi soal. Target kita itu ya. Tempatnya bisa di sini. Tergantung kondisi juga ya, tergantung guru juga nanti. Tergantung guru, tapi pusatnya tetap di Tiakar. Pusatnya tetap di Tiakar. Ah? Fikih saja. Ya. Kelemahannya apa kalau Tiakar itu masjid. Kalau perempuan haid itu enggak bisa ikut. Padusi itu, Pak. Ruangannya kecil. Jadi nanti insya Allah mungkin kita juga akan sampaikan ke Pak Haji Ir ya, enggak? Barangkali bisa dipakai kelas itu selain di hari Selasa. Ya, guru-guru lain juga barangkali bisa pakai kelas-kelas di situ. Ya, karena sudah kondusif ya, ada papan tulis, ada AC bagai segala macam ya, enggak? Nah, jadi bisa kita pakai juga di situ. Oh, enggak. Jadi memang yang ngajar ya, Abi Badan Wa'mi. Komunitas ya enggak. Yang ngajar nahu ada, ngajar tasawufnya ada, ngajar saraf ada. Kalau nanti ada paket-paketnya lah, ada paket umum, ada paket anak sekolah, ada paket umum, ada paket yang ingin ambil kelas-kelas tertentu saja, atau ada yang mungkin dari jauh ingin online, kita sediakan pula Zoom-nya nanti. Ya, pokoknya kita sediakanlah. Orang mau mempelajari agama, masa daftar dulu di pesantren, enggak bayar dulu uang pembangunan 18 juta, enggak. Umuannya nyoba basungui, enggak. Ini mohon maaf, ini memang adalah amanah dari Ustadz Yendri Junaidi. Yang beliau kritisi itu apa? Banyak orang sekarang sudah jadi ustadz, sudah diustadkan karena memang pandai ceramah, tapi nahu enggak pandai, saraf enggak pandai. Sekolah lagi enggak mungkin. Mau sekolah lagi enggak mungkin. Terus gimana caranya? Jadi dibuat program, kalau beliau dulu menyampaikan program Manjapui Kaji namanya. Manjapui Kaji. Iya. Kenapa ego tinggi? Malu sebenarnya. Malu. Makanya kita buatkan kelas takhasus itu tujuannya itu. Kelasnya mungkin tertutup, orang enggak tahu. Tapi kan perlu upgrade sebenarnya. Ya, kalau ingin ceramah kita kan gampang saja ya enggak, lihat. Kalau ingin ceramah gampang, ya mau ceramah gampang. Lihat aja ceramah Ustaz Zainuddin MZ misalkan, hafalkan, dah bisa untuk ceramah. Kalau untuk sekedar ceramah, tapi bukan untuk upgrade keilmuan namanya itu. Ya itu ya kita bisa dapat bahan ceramah baru nih, ya enggak? Gampang. Ya, istilahnya santri-santri juga di pondok pesantren kita suruh seperti itu, mau lomba ceramah dia, ceramah tema apa? Isra Mi'raj. Kita lihat ceramah lama-lama Zainuddin MZ, enggak? Terus kita lihat ceramah Ustaz Uwas seperti itu, suruh dia hafalkan, nanti ceramah juara tuh. Ya, tapi kan kita enggak ingin pandai ceramah, kita inginnya memang menguasai ilmu. Makanya kita buat program ini. Enggak mungkin saya sendiri yang mengajar. Nanti saya juga akan ngajar kelas takhasus insyaallah. Yang dasar-dasar ada nahu, ada saraf, ada fikih, ada tauhid, ada tasawuf, akhlak ya. Itu ilmu-ilmu yang fardu ain 3 tuh. Tauhid pakai kitab Aqidatul Awam, Nurul Zalam, Kasful Hitam, pokoknya syarahnya ada. Dan diserahkan pada guru ya, 2 tahun. Ya, Nurul Zalam Syekh Nawawi Bantani. Itu kitab-kitab akan dipakai. Nah. Kelas takhasus mungkin. Rencananya kita juga akan ada kelas tahsin, enak. Ini nantilah kita akan. Pokoknya ini masih rancangan. Insyaallah sudah 98,5% tuh. 0, enak. Dia agak akurat sedikit.
ya sudah hampir matang lah, tinggal nama barangkali, kemudian masalah pembiayaan satu lagi kan. Untuk pembiayaan ya kita di Al-Husam tentu enggak susah juga kita mau menarik dari murid ya enggak. Mau menarik dari murid itu susah. Maka nanti ya kita tetap murid bayar. Tujuan bayar itu untuk apa? Menunjukkan nani aja. Istilahnya komitmen ya. Kadang-kadang orang karena enggak bayar enggak hadir lagi. Alah, kaji-kaji perai kanyo dia itu kan hilang itu bentuk ya kan. Ya. Tapi untuk pembiayaan utama nanti kita akan mudah-mudahan dapat donatur ya. Mudah-mudahan kita dapat donatur untuk acara ini. Untuk program. Nah, program ini jangka panjang ya. Nah, kita hitung-hitung kemarin 1 bulan barangkali kita butuh untuk guru dan untuk operasional segala macam itu sekitar 6 juta lah. 6 juta. Istilahnya 1 minggu berarti berapa kelas? 1 minggu 6 kelas. Ya enggak? Kali 4. Ya, minggu 6 kelas, 24 kelas. Itu pun minimal ya enggak? Bisa jadi 2 ada yang 5 kelas barangkali dalam 1 minggu, 1 bulan. Nah, ya, hitung-hitungan kami petang ya sekitar 6 jutaan lah. Tambah admin satu kan. Tambah pengelola yang ngatur-ngatur ini segala macam. Nah, jadi kita butuh donatur ya. Kalau ada nanti kawan-kawan punya link nanti sampaikan. Kita juga cari donatur, nah, sama-sama kita besarkan lah enak. Sama-sama kita besarkan program. Ya, pokoknya lapang lah ya, namanya non formal, mau ambil semua kelas jadi, mau ambil separuh kelas jadi, nah, susah hadir online jadi juga. Nah, yang penting komitmen ini yang kita butuhkan. Dah capek-capek nanti kawan-kawan hadir ngajar, yang itulah tidak tuntas nanti belajar kan rumit juga. Iya, ya logikanya kan seperti itu. Kalau mau masuk pondok, malu awak lah gaek ya. Mau belajar dari awal ya nak, ajar nahu, ajar saraf, tidak mungkin. Nah, kita bawakan kaji pondok ke lingkungan yang lebih tidak formal agar tidak canggung kita mempelajari ilmu agama. Ulama dulu kan banyak yang belajar agak terlambat tuh, seperti Syekh Khalid Al-Azhari kalau tidak salah. Itu beliau agak sudah tua baru mulai belajar, tapi luar biasa keilmuan beliau kemudian. Kalau zaman sekarang kan susah kita temukan orang seperti itu. Sudah tua baru mulai belajar. Paling-paling kalau ada orang yang baru taubat itu dia enggak belajar, dia ceramah aja langsung. Tanya huwa humahum enggak tahu. Fa'lu enggak tahu kan. Nah, kita memang inginnya seperti itu. Tahulah dasar-dasar ilmu. Tahulah dasar-dasar ilmu. Lah, kita mulai dengan kitab Bidayatul Hidayah. Yang saya pakai di sini syarahnya dari Syekh Nawawi Bantani, judulnya Maraqil Ubudiyah. Ya, PDF-nya sudah di-download? Sudah download ya? Nah, PDF-nya sudah kita bagikan itu di grup. Di grup itu PDF Bidayatul Hidayah ya, bukan syarahnya. Ya, Bidayatul Hidayah. Itu PDF sudah kita bagikan. Jadi ini sebenarnya kitab fikih juga. Kitab tuntunan tentang amal-amalan sehari-hari juga. Akan tetapi Imam Ghazali juga memasukkan di dalam kitab ini pesan-pesan moral, hikmah, kemudian kapan kira-kira waktu doa mustajab. Pokoknya nilai-nilai ruhaniyah pun ada. Lain dengan kitab fikih pada umumnya ya. Kitab fikih pada umumnya kan cuma bahas ini batal atau tidak, cuma itu. Ya, nah, kitab fikih tidak akan membahas bagaimana tata cara sholat khusyuk, tidak akan dibahas itu dalam kitab fikih. Gimana cara agar sholat khusyuk tidak dibahas dalam kitab fikih. Kitab fikih cuma membahas bagaimana cara agar sholat kita sah, itu saja. Nah, kalau di sini tidak, bagaimana cara agar sholat kita khusyuk, bagaimana caranya agar kita terpelihara dari maksiat misalkan, bagaimana caranya agar wudhu kita juga khusyuk. Bukan cuma sholat khusyuk, wudhu juga khusyuk. Nah, makanya ilmu tasawuf itu ada yang menyebutnya apa? Fiqhul qalbu. Fikih kalbu, itu tasawuf. Kalau tauhid apa? Fikih akbar, fikih paling besar, tauhid. Kalau fikih yang biasa ya fikih. Jadi semuanya sebenarnya balik kepada fikih ya, semuanya balik kepada fikih. Tasawuf itu fikih juga, fikih kalbu. Akidah itu fikih juga, fikih ini, fikih ilmu ya. Nah, ini fikih amal ya, fikih yang ilmu halal wal haram ya. Ilmu tentang halal dan haram. Ini penting, tentu saja. Kita katakan bahwasanya agama itu terdiri dari 3 komponen penting
Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal, yang ketiga adalah perasaan, rasa. Iman, Islam, dan ihsan. Iman itu ilmu, kita kenal Allah, kita tahu Allah, tahu malaikat, dan seterusnya. Tidak ada amalnya ya. Rukun iman itu tidak ada amalnya. Rukun iman itu ilmu semua. Ya, apa efeknya orang beriman pada Allah? Tidak nampak secara zahir. Ada orang Nasrani dan ada orang Muslim, pakaiannya sama, topinya sama, potongan rambutnya sama, duduk dia berdua atau berdiri dia berdua. Kita disuruh pilih mana yang Muslim, mana yang kafir. Kita tidak akan mampu tentukan mana yang Muslim, mana yang kafir. Kenapa? Karena iman itu di dalam kalbu, ilmu, instalan. Kecuali dia nanti beramal baru nampak. Amal itu ya syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Nah, itu namanya amal Islam. Apalagi yang penting ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah. Menyembah Allah itu apa? Menyembah Allah itu fikih tadi ya, salat, zakat, puasa, haji. Tapi kan yang ditekankan dalam ihsan itu bukan an ta'budallahnya, tapi ka'annaka tarahnya itu yang harus kita garis bawahi. Perasaan yang muncul ketika kita sedang beribadah itu apa? Seolah-olah kita melihat Allah. Nah, itu yang dipupuk dalam ilmu tasawuf. Jadi sekali lagi kita sampaikan, ini berkali-kali kita sampaikan ya, jangan sampai kita membenci tasawuf karena kita tidak tahu apa itu tasawuf. Orang sekarang tidak tahu apa itu tasawuf. Enak nampak oleh dia tasawuf kok ilmu magiah panggung untuk orang gila nak berbaju. Enak. Itu tidak tasawuf. Tasawuf ini ilmu untuk bisa jalan di atas api. Itu bukan tasawuf namanya. Tasawuf itu ilmu untuk meningkatkan rasa kita dalam beribadah. Istilahnya apa? Spiritual, rohaniyah. Bukan cuma jasadiah, tapi rohaniyah kita. Ini tasawuf ini kok sama konsepnya dengan konsep orang Hindu, orang Buddha. Ada yang mengatakan seperti itu. Kok konsepnya sama dengan orang Buddha? Karena memang semua agama itu mengajarkan spiritualitas. Ini penting nih. Jangan sampai nanti nampak biarawati pakai jilbab. Nah, kita katakan pula ini Islam kok pakai jilbab orang nih. Sama kayak biarawati. Tasyabuh. Ini kok Islam mengajarkan tasawuf sama kayak orang Hindu. Ya, misalkan masalah khalwat, menyendiri. Ya, dengan cara iktikaf ya, menyendiri kita di mihrab atau di tempat beribadah. Ini kok kayak bertapa? Berani nak ngomong kalau Nabi itu bertapa dulu di Gua Hira? Nah, khalwat itu bukan cuma ajaran orang Hindu, bukan cuma ajaran orang Buddha. Nah, meninggalkan dunia itu ajaran spiritual semua agama. Semua agama mengajarkan kita untuk meninggalkan syahwat. Tapi Islam tidak memotong syahwat. Itu mulianya Islam. Dalam agama Nasrani ada namanya rahbaniyah, kehidupan biarawan. Ya, wiharawan. Apa itu kehidupan? Tidak nikah, ya seperti itu ya nak. Dalam agama Buddha memang kehidupannya tidak makan daging segala macam. Memang diputus ini syahwat itu. Kalau dalam Islam tidak. Dalam Islam tidak diputus syahwat itu. Syahwat itu dalam Islam diapakan? Diatur. Nya lalu, tapi jalur lalunya mesti pada sesuatu yang halal-halal saja. Tapi tetap kita kenal spiritual. Makanya boleh ya, untuk masalah ketenangan mental, boleh kita ambil hikmah itu dari orang-orang, itu hikmah itu bukan ilmu. Boleh kita ambil hikmah itu dari orang Buddha misalkan. Gimana cara orang-orang Buddha itu misalkan caranya supaya tidak terikat dengan dunia. Kan ada pesan-pesan moral dari orang Buddha. Boleh tidak itu kita ambil? Tafadhal silakan. Ya, itu bukan konsep tauhid itu. Tauhid tidak boleh ambil dari mereka. Mereka tidak bertauhid. Tapi mereka bisa menyampaikan hikmah. Dan kata Ali bin Abi Thalib, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu umpama onta hilang milik kaum muslimin, dimanapun dia dapat, dia berhak ambil. Ya, boleh kita ambil. Kita ambil konsep-konsep penyabar contohnya. Dari mana kita ambil konsep-konsep sabar? Dari cerita Nabi Isa. Dari mana kita dapat cerita Nabi Isa? Dari pastor. Tafadhol, silahkan ambil. Itu hikmah namanya, bukan ilmu. Ya, untuk akhlak, untuk spiritualitas kita. Yang orang tak paham. Ada orang bilangnya enggak, ada saya dengar kaji Ustaz, apa katanya? Oh, isi perut manusia ini ada komponen api, angin, air, tanah. Akupuntur ya, iya kan, Mbak ya? Akupuntur kan itu konsepnya ya. Belajar akupuntur, akupresur, kalau api itu jantung, liver. Pokoknya itu, saya gara-gara nonton Wong Fei Hung dulu tuh. Wong Fei Hung ngomongnya api, air, diterjemahkan oleh Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen, Wong Fei Hung ini ahli akupuntur. Dr. Sun Yat-sen pengobatan Eropa. Dia nerjemahkan padahal Wong Fei Hung ngomong api, air, angin. Kemudian oleh si Sun Yat-sen,
organ tubuh manusia yang utama ada 4. Jantung, liver, paru-paru, lambung. Oh, jadi itu ampe kok kira. Api itu mungkin udara, paru-paru seperti itu. Nah, jantung, liver itu tanah, jantung itu entah angin, entah enggak tahu, pokoknya itulah. Konsepnya seperti itu loh. Orang kalau mendalamnya akupuntur itu konsepnya, akupresur itu konsepnya. Iridologi segala macam, pengobatan tradisional lah, alternatif. Dia membagi tubuh manusia seperti itu. Yang bikin manusia panas itu apa? Yang bikin manusia panas itu kan lambung. Apa yang kita makan membuat badan kita panas, itu sumber api itu contohnya. Ya, kan seperti itu. Boleh kita ambil tuh, enak masalah itu konsep ya disepakati itu. Jangan kapi orang kok 4 elemen dalam tubuh manusia. Manusia punya elemen semuanya tuh. Ada anginnya, ada tanahnya, ada apinya. Makanya sifat setan kan ada pada manusia. Setan itu dibuat dari api, ada air. Ya, air itu secara medis orang akan mengakui bahwasanya 2/3 tubuh manusia ini terdiri dari air. Angin enak. Iya, jangan angin kantui saja nanti kena enak. Ada udaranya manusia. Dapat dari mana konsep itu? Dari orang Hindu misalkan enak. Apa itu? Itu cakra itu. Wah, ya panjang kaji. Self healing. Itulah istilahnya enak. Ini orang kadang-kadang nolak kaji-kaji seperti itu. Tapi ini baru juga garam Himalaya enak. Garam Himalaya kan orang-orang Buddha di Tibet enak. Itu kan pengobatan tradisional mereka itu. Bekam itu aslinya dari Cina ya Pak ya. Bukan dari Nabi. Nabi itu mengafirmasi bahwasanya bekam ini pengobatan yang disukai Nabi. Tapi apakah Nabi yang menemukan bekam? Bukan Nabi yang menemukan bekam. Ya, ini penting kita sampaikan ya. Konsep spiritualitas itu dikenal oleh seluruh agama. Tapi kita ingin spiritualitas kita tidak tercampur dengan yang namanya kesyirikan, khurafat, segala macam. Maka kita belajar tauhid dulu. Maka diiringkan dengan tasawuf. Jadi tasawuf ini dikawal dengan tauhid. Ya, umpama sekarang ini kenapa papan tulis enggak ada ya? Kita buat saja analoginya seperti ini. Lagi di belakang di gudang karena udah lama enggak dipakai ya. Sekarang ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf. Ada 3 ilmu yang fardu kifayah. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Bagaimana kita mengumpamakannya? Mempelajari tauhid itu adalah kalau kita ingin menuju Allah nih ya. Ingin kemana? Menuju Allah nih. Semua kita ingin menuju Allah. Bagaimana caranya kalau kita ingin menuju Allah? Yang pertama, cara agar kita sampai kepada Allah adalah kita kenal tujuan dulu. 2 ya, kalau kita ingin sampai, 1 kita kenal tujuan, yang kedua kita kenal jalannya. Saya mau ke rumah sakit, saya tahu jalan ke rumah sakit, tapi saya tidak tahu rumah sakit itu di mana. Contoh, saya kemarin hari Minggu pergi ke Tajul Hufaz, ke Kamang. Saya tahu jalannya kemana, belok kanan, belok kiri, tiba di simpang, ada Musola Muhammadiyah, Tajul Hufaz di situ. Saya tahu itu Tajul Hufaz, jalan-jalannya tahu. Pas sampai di situ, mana Tajul Hufaz? Kenapa saya masih bingung? Padahal sudah sampai sebenarnya di situ, tapi saya masih bingung. Karena saya tidak tahu Tajul Hufaz itu. Parkir saya di depan rumah orang. Saya kira rumah orang itu Tajul Hufaz. Ternyata jalan sedikit lagi, oh inilah Tajul Hufaz. Maka yang pertama kali harus kita tahu apa? Tujuan kita itu apa? Itu guna belajar tauhid. Apa guna belajar tauhid? Tahu kita Allah itu siapa. Ya, jangan sampai kita bayangkan nanti Allah itu cahaya. Orang yang menganggap Allah itu seperti cahaya, maka dia akan tertipu. Sedang asik berzikir, datang kemudian cahaya kepada dia. Ya enggak? Apa kata cahaya nih? Wahai hambaku, engkau sudah libur sajalah ibadah lagi. Enggak perlu engkau ibadah, engkau sudah sampai makrifat. Karena dia enggak kenal Allah, dia anggap memang, oh cahaya inilah Allah. Ya, karena Nabi Musa dulu juga ketika berjalan dengan istrinya nampak dari jauh api, cahaya. Sehingga kata istrinya, tunggu dulu, saya ambil api ke situ. Ya, bisa jadi saya dapat kabar atau bisa jadi saya dapat api di situ. Kan itu kata Nabi Ibrahim. Sehingga dia anggap, oh Allah ini cahaya. Itu pula yang dulu tampak oleh Nabi Ibrahim. Dan cahaya ini mengatakan pada saya bahwasanya saya tidak perlu lagi ibadah. Berarti sekarang saya sudah sampai makrifat. Kenapa? Karena dia tidak tahu Allah itu siapa. Dia sudah sholat, iya dia sudah sholat. Dia puasa, iya. Dia zakat, iya. Dia sudah menempuh jalan itu memang, tapi dia tidak tahu tujuannya kemana. Belajar fikih dan tasawuf, apa gunanya? Mengetahui jalan. Tauhid mengetahui tujuan, sedangkan fikih dan tasawuf mengetahui jalan.
Fikih itu jalan zahir, sama dengan rambu-rambunya. Rambu-rambu kita dalam berjalan apa? Lampu merah, lampu hijau. Rambu-rambu kita dalam fikih juga seperti itu, ada yang halal, ada yang haram. Jadi kalau kita mau aman, selamat sampai tujuan, maka kita berjalan di yang halal-halal saja. Nah, itu jasad tuh, zahir tuh. Yang batin, jalan batin, itulah namanya tasawuf. Syukur, sabar, ada juga lampu merahnya. Kalau istilahnya dalam tasawuf itu apa? Mahmudah, mazmumah. Yang terpuji, yang tercela. Iri tidak boleh, dengki tidak boleh, hasad tidak boleh, tahawur tidak boleh. Marah mana yang haram, marah mana yang boleh. Sombong enak. Itu mana yang tidak boleh. Itu kan amal kalbu semua. Itu amal kalbu semua. Tidak dibahas di fikih. Hukumnya orang yang sholat ria, tidak ada dibahas di fikih. Ulama fikih akan tetap katakan solat tetap sah walaupun orang ini ria. Kan ada contoh dalam Idahul Qawaid Fiqhiyah, ya enggak? Dia solat. Dia sebenarnya enggak mau solat. Pas dia nengok ke pintu masjid, nampak oleh dia orang mau minta utang sama dia. Ya, orang mau debt collector misalkan. Oh iya, itu tagak itu. Allahu Akbar. Dipanjang-panjangkannya ayat. Sehingga bosan orang ini nunggu. Nah, kira-kira solatnya sah enggak? Salatnya sah enggak? Sah. Niatnya betul enggak? Niat kalbu ya, tapi niat salatnya kan sah. Atau ada orang tawaf. Dia sebenarnya enggak mau tawaf, sedang duduk aja di Masjidil Haram, duduk aja di Masjidil Haram. Nampak ada orang mau minta utang. Oh iya ceknya. Datang pula si fulan mau minta utang. Tawaf dia. Tawaf lihat belakang enak. Masih jauh dia tuh sudah dekat enak. Pokoknya dia sambil tawaf sambil menghindari si debt collector. Nah, kira-kira tawafnya sah atau tidak? Kalau kata ulama fikih, sah. Tapi pembahasan ulama tasawuf apa? Berpahala enggak nih? Berpahala enggak nih salat? Berpahala enggak nih tawaf? Nah, itu beda kaji ya. Beda kaji. Makanya penting dua-duanya kita pelajari. Jalan zahir kita pelajari, jalan batin kita pelajari. Karena manusia terdiri dari jasad dan juga ruh. Ibadah cuma terdiri dari jasad saja. Ibadah kalau terdiri dari zahir saja tanpa ruh, itu namanya ibadah bangkai. Kalau ibadah hanya ruhnya saja, ya saya tidak tawaf, yang penting saya ingat Allah. Saya tidak solat, yang penting saya ingat Allah. Saya tidak puasa, yang penting saya sabar. Saya tidak berzakat, yang penting saya punya kepedulian kepada sesama. Saya tidak nutup aurat, yang penting hati saya kasih jilbab. Nah, itu namanya ibadah apa tuh? Ibadah hantu belaut. Ibadah hantu. Ruhnya ada tapi fisik zahirnya tidak ada, batinnya ada, zahirnya tidak ada. Makanya kita ingin seimbang ya, lahir batin seimbang, fisikal, emosional, spiritual seimbang semua. Nah, sebelum kita mulai belajar, itu kita ceritakan tentang urgensi tasawuf sebenarnya ya, pentingnya belajar tasawuf. Masa enggak penting pula. Nah, ilmu tasawuf ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW ya. Kalau sejarah, ilmu tasawuf ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Apa buktinya? Itu ihsan yang kita sebutkan tadi. Ihsan itu adalah Nabi memberikan indikator bahwasanya dalam beragama kita juga harus memperhatikan aspek perasaan, aspek batin. Tapi disusun menjadi satu cabang ilmu. Nah, itu berbeda ya. Kapan ada fikih? Zaman Nabi. Kapan fikih baru dibukukan, dijadikan satu cabang ilmu? Masa Imam Abu Hanifah. Ya, dibukukan baru masa Imam Abu Hanifah. Ilmu tajwid di zaman Nabi ada enggak? Ada, tajwidnya ada. Ilmunya kapan? Ya, Imam Jazari nanti yang nyusunnya nah. Atau ilmu apa lagi? Ilmu nahu ada enggak di zaman Nabi? Ada Nabi belajar ini rafa, nasab, khafat, jazam, enggak? Enggak ada Nabi mengajarkan itu pada para sahabat. Tapi orang memakai bahasa Arab yang baik dan benar ada di zaman Nabi. Baru kemudian ilmu nahu itu disusun oleh Imam Sibawayh contohnya enggak? Abul Aswad Duali itu cuma memberi harkat Al-Qur'an, tapi yang menyusun ilmu nahu Imam Sibawayh, seperti itu. Ilmu usul fikih sudah ada sejak zaman Nabi, ada. Contohnya Nabi memberikan indikator mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqah. Ya, mafhum muwafaqah itu qiyas aulawi kepada sahabiat.
Ya, dia bertanya, ibunya meninggal dan punya utang puasa. Nabi SAW kemudian bilang apa? Afara'aiti in kana ala ummiki dainun. Ya, afataqdi anha? Fataqdinahu anha. Bagaimana menurut engkau jika ibu engkau punya utang kepada orang lain? Apakah engkau ganti utang ibu engkau itu? Itu kan Nabi memberikan indikator apa namanya? Qiyas aulawi. Sedangkan utang kepada manusia saja ditolong bayar oleh anak, apalagi utang kepada Allah. Itu namanya apa tuh? Ada usul fikih di masa Nabi. Tapi baru disusun menjadi ilmu kapan? Di masa Imam Syafi'i. Jadi jangan bilang tidak ada. Ilmu tasawuf juga ada di zaman Nabi. Tapi baru dibukukan, disusun menjadi sebuah cabang ilmu. Salah satu perintisnya adalah Imam Al-Muhasibi. Kemudian disempurnakan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya, rancangan itu Imam Junaid. Itu makanya Junaid ini terkenal ya. Kalau orang-orang yang Junaid, siapa nama anak Junaid? Itu bukan nama Betawi ya. Junaid nama Betawi, Imam Junaid. Ya. Baru kemudian dileburkan dengan fikih oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Itu kira-kira gambaran ya. Imam Muhasibi mulai menyinggung, Imam Junaid kemudian menyempurnakan, kemudian dikompromikan dengan fikih oleh Imam Muhammad bin Muhammad Hujjatul Islam Al-Ghazali. Itu luar biasanya Imam Ghazali. Makanya Imam Ghazali ini adalah mujaddid. Ya, mujaddid abad kelima siapa? Imam Ghazali. Imam Al-Ghazali. Apa buktinya? Ihya Ulumuddin. Orang-orang yang apa yang Allah tahu? Jadi itu kita nilai enak. Luar biasa ulama-ulama kita. Jadi hanya Allah yang tahu, enak. Kita tahu. Umar bin Abdul Aziz mujaddid, Imam Syafi'i mujaddid. Ya, itu perkembangan ilmu tasawuf. Hukum mempelajarinya apa? Hukum mempelajarinya untuk yang dasar, hukum mempelajari tasawuf ini fardu ain. Bagaimana kita mengendalikan sombong, mengendalikan hasad, bagaimana cara bersyukur, itu hukumnya fardu ain. Sekedar untuk menjadi orang adil. Tapi kalau ingin meningkatkan diri, ya, menjadi orang zuhud, menjadi orang wara, atau mempelajari ilmunya, itu fardu kifayah. Fardu kifayah lagi. Dan apa kaitan tasawuf dengan tarekat? Tarekat itu cara zikir sebenarnya ya. Ini orang tidak paham nih. Tarekat itu apa tuh? Tarekat itu kaifiat berzikir, cara berzikir. Contohnya, orang kalau misalkan punya guru Naqsyabandi, contohnya, maka guru Naqsyabandi ini akan memberikan pesan kepada muridnya, kamu baca Allah Allah sebanyak 5.000 kali sehari. Contoh Naqsyabandi. Kalau orang punya guru tarekat, tarekatnya sama, apa katanya? Kamu setelah subuh baca istighfar 5 kali, salawat 5 kali, kemudian baca Rabbi zidni fika tahiran. Ya Allah, tambahkanlah bagiku akan engkau rasa takjub. Contoh, itu namanya apa? Cara zikir. Ya, tidak wajib juga bertarekat. Cara zikir itu banyak. Cara zikir banyak. Yang penting apa? Yang penting apakah kita ini mesti punya guru spiritual? Itu pertanyaan lain tuh. Ya. Apakah semua kita mesti punya guru spiritual? Gimana kira-kira ya? Guru fikih mesti punya, enak. Guru spiritual itu tempat kita ngadu lah istilahnya, enak. Tempat kita ngadu. Ya, tempat kita minta obat. Wahai syekh, saya sekarang sedang galau. Sampai kita minta yang modi-modi itu. Wajib enggak? Kata enggak juga wajib. Ya, kalau kata Syekh Salim Al-Khatib, kata beliau apa? Wajib kapan? Bagi orang yang susah meninggalkan maksiat, mesti punya pembimbing spiritual. Bagi orang yang susah meninggalkan maksiat tanpa bimbingan murabbi, murabbi istilahnya itu pembimbing itu murabbi. Kalau guru fikih namanya syekh, guru ilmu. Kalau murabbi namanya orang yang mentarbiyah, memang membimbing kita. Itu wajibnya bagi siapa? Bagi orang yang tidak fiqh, tidak percaya dia dengan dirinya sendiri, maka dia mesti punya pembimbing spiritual. Jangan pembimbing spiritual seperti Gus Samsudin mulai. Tidak. Itu salah paham orang. Pembimbing spiritual itu seperti Abah Anom misalkan. Itu ya memang alim beliau.
Jadi murabbi itu nak sekedar murabbi, tapi dia juga syekh. Atau di Sumatera Utara, di Langkat ada namanya Dr. Zikmal. Itu luar biasa. Ini yang susah kita temukan sekarang. Ya, orang-orang seperti beliau. Di alim, beliau juga tahu. Orang-orang psikolog lah istilahnya. Orang kita belajar tasawuf ini kan mempelajari kejiwaan manusia. Orang pemarah apa obatnya, orang sombong apa obatnya, bermasalah rumah tangga gimana caranya. Kan ngadunya kan ke guru sebenarnya. Orang-orang dulu enak. Istri saya sejak saya nikah nggak cantik-cantik lagi nih Syekh, gimana caranya? Itu. Kalau nanya ke guru fikih, apa jawaban guru fikih? Nikah cile. Kan halal tuh. Kalau tanya ke guru fikih, tapi nanyanya ke guru tasawuf. Kamu lihat hati kamu, ada masalah nak di hati kamu? Kamu suka lihat cewek lain nak? Tuh tasawuf. Ya nak tuh tasawuf. Ndak fikih makanannya itu. Ya, kalau fikih, kalau saya nih pakai kacamata fikih, istri saya nak cantik lagi di mata saya. Saya bilang seperti ini. Tujuan nikah itu menghindari dari zina. Sekarang kamu udah nikah, sudah. Tapi kamu masih ada keinginan berzina. Masih, berarti kamu salah cari istri itu. Saya bilang seperti itu. Nikahlah lagi. Enak, supaya kamu terhindar dari zina. Datang pula dia lagi. Syekh, saya ada keinginan. Atau masih lagi. Itu secara sudut pandang fikih. Ya, secara sudut pandang fikih. Nah, beda dengan sudut pandang tasawuf. Ya. Kalau sudut pandang tasawuf, contohnya sudut pandang yang kita sebutkan itu enak. Apa yang dimiliki perempuan lain juga dimiliki oleh istri yang kau. Apa yang dimiliki oleh perempuan lain, istrimu di rumah juga punya. Ya, maka jangan panjang angan-angan. Yang membuat perempuan itu cantik apa? Angan-angan kita aja. Ya. Yang membuat perempuan itu tampak cantik itu angan-angan kita aja. Laki-laki yang jomblo lah. Kan seolah-olah dia bayangkan perempuan ini nya enggak busuk, enggak gitu. Ya, pandangan seperti itu ya. Pandangan seperti itu. Kalau lo nampak mana enggak rancak. Dari jauh nampak gunung kok rancak enggak. Contoh Gunung Merapi dari jauh nampak. Coba lah mendaki enggak rancak-rancak mana gitu, biasa saja. Ya biasa saja. Hati-hati tipuan mata enak. Itu tasawuf, apalagi itu mabadi asyarah yang menaruhnya sudah, kemudian perkembangannya juga sudah kita sebutkan, hukum mempelajarinya juga sudah. Objeknya apa? Objeknya hukum kalbu. Ya. Yang akan kita bahas dalam tasawuf itu bukan sah atau tidaknya sebuah ibadah ya. Tapi lebih kepada aspek spiritualnya. Ya, berkhasiatkah ibadah kita atau tidak? Apakah ibadah ini dapat mengantarkan kita kepada takwa atau tidak? Amal kalbu yang akan dibahas. Kalau dokter, kajiannya adalah tubuh manusia. Kalau ulama fikih, objek kajiannya adalah amal manusia. Kalau ulama tasawuf, objek kajiannya adalah hati manusia. Ini penting, jangan dianggap tidak penting pula nanti. Banyak orang baru hijrah, kemudian baru hijrah sombong, enak. Baru hijrah sombong. Dia hijrah, suaminya belum hijrah. Kemudian dia merasa suaminya tidak patut menjadi pemimpin. Masa saya yang solehah nih suami saya masih merokok? Dia bilang, contohnya ini ya. Masa saya yang solehah nih suami saya kalau orang azan masih sholat di rumah. Sehingga dia kemudian minta cerai. Dianggap suaminya ini mungkin kafir ya. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Karena hilang tasawuf. Suaminya jadi benci dengan Islam. Kenapa benci dengan Islam? Sejak istri saya ikut mengaji, istri saya beringas. Ya, setiap hari istri saya memandang saya dengan tatapan penuh kebencian. Sejak ngaji Islam. Saya lebih suka istri saya yang dulu, yang masih suka liga dangdut. Saat istri saya doyan nonton liga dangdut, dia sangat sayang pada saya. Tapi sejak istri saya ikut kajian, dia beringas. Kopi kan nak buatnya lebar tu. Tanya, baka nak dibuatkan kopi? Itu kan bukan kewajiban istri, bang. Kacau. Enak. Ikan anda ada nilai-nilai moral, nilai-nilai tasawuf, nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai kepantasan dipelajari. Ini pentingnya tasawuf. Amal kalbunya. Ya.
Faidahnya itu ya, faidahnya agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala secara spiritual, secara batin, sebagaimana fikih mengantarkan kita kepada Allah secara lahir, secara fisik. Lah, itu kira-kira urgensi tasawuf. Nah, sekarang kita bahas tentang biografi penulis kitab yang akan kita bahas, yaitu Bidayatul Hidayah. Kitab ini Bidayatul Hidayah ya. Bidayah artinya permulaan, hidayah artinya petunjuk. Jadi kalau kita mau terjemahkan apa nih? Petunjuk dasar ya. Petunjuk level dasar. Hidayah paling awal lah. Hidayah awal, hidayah pertama. Ditulis oleh Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Kita bacakan riwayat singkat beliau. Imam Al-Ghazali ini lahir di Tus. Nama daerahnya Tus, itu di Iran sekarang. Iran itu sekarang terkenal sebagai negara Syiah. Kenapa Iran terkenal sebagai negara Syiah? Karena ada revolusi Ayatullah Khomeini dulu. Revolusi Ayatullah Khomeini. Sebelumnya apa? Iran ini bukan negara Syiah juga sebenarnya. Iran ini bukan negeri Syiah juga sebenarnya. Tapi Iran ini banyak juga ulama-ulama Sunni yang lahir di Iran. Bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhrul Razi itu punya buku-buku dalam bahasa Persia. Beliau juga punya buku-buku dalam bahasa Persia. Beliau Ahlussunnah wal Jamaah itu. Imam Ghazali juga seperti itu. Ya, Imam Haramain juga seperti itu. Negaranya sekarang ya di Iran. Tapi jangan dituduh pula nanti, oh orang Syiah semua di Iran. Ini pemikiran konyol. Ya, apakah ada Syiah di Indonesia? Ada. Apakah Indonesia negara Syiah? Enggak. Itu bayangannya seperti itu ya. Indonesia ini negerinya negeri Muslim Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ada juga orang Syiah. Ya, Saudi juga seperti itu. Walaupun barangkali kita bisa sebut Saudi itu secara negara sekarang negara liberal, ya kan? Liberal ya. Jangan sebutnya negara Wahabi. Negara liberal Saudi itu tuh. Masa artis Korea konser di negeri Wahabi mustahil. Sedangkan lagu kasidah sana lihatnya enak. Lagu rap situ enak. Itu negeri liberal. Nah, sekarang taman hiburan Dragon Ball terbesar di dunia ada di Arab Saudi. Dragon Ball syirik tuh, minta kepada naga, enggak minta kepada Allah. 7 bulan. Iya, itu negara-negara liberal tuh. Enak. Banyak Muslim Sunni di situ ada. Contohnya Said Ahmad Alawi Al-Maliki. Anaknya Said Muhammad. Kemarin saya ke Makkah mau minta sanad sorban sama beliau. 2018 minta sanad sorban. Beliau udah buru-buru mau berangkat. Saya terlambat, kawan-kawan saya sudah dapat sanad sorban dari beliau. Jadi saya cuma dikasih sorbannya aja, sanadnya enggak. Ini sorban dia bilangnya enggak. Ini sorban, kamu minta sanad sama ini nih, Ridwan orang Madura kawan saya. Kamu minta sanad sama dia. Saya sudah kasih sanad sorban ke dia, kamu dapat sanad nazil. Iyalah. Enggak apa-apa ya. Sanadnya agak turun cie ke dia. Yang penting dapat. Penting dapat sanad. Ada juga Ahlussunnah wal Jamaah, ada juga sekolah Ahlussunnah wal Jamaah di Makkah. Apa itu? Darul Ulum, sekolah Syekh Yasin Al-Fadani, atau Saulatiyah. Saulatiyah itu Al-Maliyabari. Ada, jangan dibilang enggak ada pula sekolah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang liberal ada di situ. Orang kafir ada juga di Jeddah barangkali itu ya, enggak. Di Makkah Madinah enggak boleh orang kafir masuk. Kalau di Makkah Madinah apa yang boleh masuk? Usaha orang kafir aja ya, enggak. Di KFC. Astagfirullah. Allah. Itu ya laku. Makanannya familiar di lidah. Itulah Sanjay Irina anak dari Makkah. Buka cabang Ustaz Min. Ya. KFC ada, McD ada. Jadi Imam Ghazali lahirnya di Iran sekarang ya, Tus. Memang itu negara maju dulu. Dulu itu negara maju. Negeri maju. Masa Khalifah Abbasiyah. Ada dulu Perdana Menterinya Nizamul Mulk. Ya. Nah, Imam Ghazali ini lahir tahun 450, wafatnya tahun 505. 450, wafat 505. Berarti wafat umur berapa tuh? 55 ya. Iya ya. Iya. 505. 55 berarti 450.
Berarti mati muda atau mati tua tuh? Muda. Relatif muda. Ya, usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 sampai 70 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat 63 tahun. Kalau untuk hitungan sekarang tuh Rasulullah pun wafatnya muda. Kenapa? Karena harapan hidup kita sekarang lebih panjang ya. Harapan hidup manusia sekarang panjang. Itu harus diakui. Dulu anak-anak banyak mati. Sekarang jarang anak-anak mati. Dulu anak-anak kena polio. Zaman Umi Ketik mungkin banyak anak polio ya. Kalau sekarang umpama tidak ada anak polio. Ya, dulu anak-anak kalau cacingan apa yang keluar? Cacing. Cacing anak-anak dulu. Kini tidak ada lagi anak-anak seperti itu. Ada penyakit yang sudah punah, sudah hilang. Ya, ibu-ibu melahirkan meninggal ada juga sekarang tapi tidak sebanyak dulu. Ya, harapan hidup sekarang lebih tinggi daripada harapan hidup orang dulu. Imam Nawawi juga wafatnya usia 40 tahun. Banyak juga yang wafat muda. Tapi usia muda bukan berarti karya sedikit. Luar biasa, ada 55 tahun kitab beliau bertahan sampai sekarang. Ini karamah Imam Ghazali ya. Karamah ulama itu apa? Karamah para ulama itu sebenarnya ada pada kitab mereka yang tetap kita baca walaupun mereka sudah wafat. Masih familiar nama-nama kitab mereka di telinga kita walaupun mereka sudah wafat tahun 505. Sekarang tahun berapa? 1455. Berarti kan sudah hampir 1000 tahun nih Imam Ghazali meninggal. Imam Ghazali ini meninggal sudah hampir 1000 tahun, 505. Sekarang 1455. Berarti 50 tahun lagi itu. 1000 tahun. Tapi kitab beliau masih kita baca. Imam Syafi'i itu wafat sudah lebih dari 1000 tahun. Tapi orang masih baca kitab beliau, masih baca nama beliau. Nah, itu sebenarnya sebagaimana mukjizat terbesar Nabi adalah Al-Quran, karamah terbesar para ulama juga adalah kitab-kitab mereka yang masih bertahan sampai sekarang. Mohon maaf. Ya mohon maaf lah. Mungkin kalau saya nulis buku nih, saya nulis buku, udah mati saya tidak ada orang baca buku saya lagi. Ya, udah mati saya tidak ada orang baca buku saya lagi. Ya, buku-buku kaleng nih kecil orang enggak. Tapi kitab Matan Najrumiyah masih dibaca orang sampai sekarang. Ya. Itu kan luar biasa. Itu tanda memang penulisnya ya mudah-mudahan semua penulis juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah yang jaga bukunya sehingga tetap kita pelajari sampai sekarang. Betapa banyak ulama menulis arba'in. Tapi yang kita kenal arba'in Nawawi. Arba'in lain bagaimana? Ya kalah tenar, kalah pamor. Betapa banyak ulama yang mencoba untuk mensyarah kitab Sahih Bukhari. Banyak. Tapi ketika Imam Ibnu Hajar Asqalani menulis Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, kitab-kitab lain jadi tenggelam. Ya inilah yang dibaca orang. Itu karamah terbesar. Jadi jangan seperti orang-orang awam enak ketika membahas Wali Songo yang dia bahas Sunan Kalijaga bertapa di tepi sungai sampai berlumut-lumut. Itu orang-orang bodoh aja. Ceritanya entah valid entah tidak. Padahal perjuangan Sunan Kalijaga mengislamkan Jawa itu kan saya baca di buku dulu. Pas saya SD, udah lama betul saya baca sebenarnya. Jadi caranya apa? Dengan wayang. Enggak. Orang ingin menonton pertunjukan wayang, syaratnya apa? Enggak perlu bayar. Syaratnya syahadaten. Syahadaten. Makanya orang-orang sekarang nyebutnya sekaten. Asal sekaten itu apa ternyata? Syahadaten. Hah? Ayo tuh. Iya sodo ya. Syahadat. Ya. Kemudian apa lagi? 4 tokoh pewayangan itu. Gareng, Petruk, Semar, Bagong. Bagong itu asalnya Bago, Petruk itu Fatruk Bago. Seperti itu. Fatruk Bago. Lupa saya ininya enak. Samir. Lupa saya. Khair seperti itu. Samir Khair Fatrukil Bago. Seperti itu. Ada konsepnya tuh. Nah itulah asal nama 4 tokoh pewayangan. Sebelumnya kan tokoh wayang ini Batara Kala, Arjuna, yang seperti itu enak tokoh wayang sebelum. Tapi datang Sunan Kalijaga diganti. Ini 4 tokoh. Ya ini bukan komik Tatang Es Petruk itu ya. Nah, itu juga ada ya. Komik 500 Cie dulu itu kita enak. Nah itu kan inspirasinya dari itu. Nah, tokoh-tokoh pewayangan Sunan Kalijaga. Ini malah ceritanya fokusnya kemana? Bertapanya lah sampai balumui lah. Sehingga
kawan-kawan Sabalah, kawan-kawan Abid, jadinya mereka menganggap bahwasanya Wali Songo ini dongeng aja nih. Dianggapnya itu film Indosiar saja. Padahal nyata ya, bagaimana perang Fathahilah. Ya, Syarif Hidayatullah itu kan melakukan peperangan dulu di Jakarta, Jayakarta. Kemenangan besar tuh Jayakarta. Ya, kemenangan yang besar itu artinya. Itu kan perjuangan. Gara-gara cerita-cerita karomah hilang jadinya perjuangan. Ini juga ulama alhamdulillah ya, untung karomah Imam Ghazali ini tidak banyak dikisahkan orang. Karomah Imam Nawawi untung tidak banyak juga dikisahkan orang. Ya, sehingga nanti lupa pula orang dengan karomah beliau yang lain, yang besar. Apa tuh karomah beliau yang besar? Riyadhus Shalihin, Arba'in. Imam Ghazali juga karomah terbesar beliau apa? Magnum Opus, Ihya Ulumuddin. Dan memang hubungan seseorang dengan guru itu lebih kuat daripada hubungan dengan bapak. Ini apa istilahnya ya? Painful truth. Kebenaran yang pahit. Hubungan ilmu itu lebih erat daripada hubungan nasab. Siapa nama bapak kakek Abid? Bapak dari kakek Abid siapa? Tak tahu. Tapi kita kenal dengan guru dari guru kita. Siapa tuh? Imam Syafi'i. Ya, makanya orang alim itu tidak usah kuburnya dikasih batu segala macam, tidak usah. Kenapa? Paling-paling yang akan menziarahinya cuma cucunya saja, paling jauh cucunya saja yang akan menziarahi. Anak dari cucunya tidak akan ziarah lagi. Ya tidak? Cucunya pun jarang. Saya pun tidak ada ziarah makam kakek saya. Ya, saya pun tidak ada ziarah makam kakek saya. Tidak ada ziarah cucu kakeknya, tidak ada. Tapi makam guru ada saya ziarahi. Makam guru ada saya ziarahi. Ya, karena kalau makam guru kita bukan cuma mengingat kematian saja, mendoakan juga, minta keberkahan ilmu juga banyak. Oke, itu tentang Imam Ghazali. Usia beliau relatif muda kalau untuk ukuran zaman sekarang ya, umur 55 tahun beliau sudah wafat. Kemudian beliau pernah menjadi rektor. Rektor, entah profesor, entah apa istilahnya sekarang ya, guru besar di Universitas Nizamiyah. Jadi dulu ada namanya Nizamul Mulk, Perdana Menteri hebat itu, Perdana Menteri luar biasa Nizamul Mulk. Beliau membangun madrasah namanya Nizamiyah. Di madrasah Nizamiyah inilah kemudian Imam Ghazali dan juga guru beliau Imam Haramain mengajar. Guru utama Imam Ghazali Imam Haramain Al-Juwaini. Imam Haramain. Imam Haramain ini luar biasa ya. Beliau tidak lama di Makkah dan Madinah. Entah 3 tahun, entah 4 tahun. Wallahu a'lam. Pokoknya tidak lama beliau di Makkah dan di Madinah. Tapi dalam waktu singkat beliau di Makkah dan Madinah, beliau menjadi imam. Ya, sebentar saja beliau di Makkah dan Madinah, beliau jadi imam. Itu menunjukkan bahwasanya ilmu beliau itu tidak kaleng-kaleng. Ilmu beliau itu nak kaleng-kaleng. Makanya beliau digelari dengan Imamul Haramain. Imam 2 tanah haram. Haramain, 2 tanah haram. Imam Makkah dan Imam Madinah. Itulah Imam Haramain. Ya, kalau kita sekarang pergi ke Makkah, mungkin kalau ambo kalau pergi ke Makkah, paling jadi mutawif. Ya. Nah, ini bukan juga karena politis ya, tapi memang keilmuan Imam Haramain itu diakui oleh orang yang semasa dengan beliau. Orang kalau ngomong dengan Imam Haramain itu nampak ilmu terus yang keluar dari lisan beliau. Itulah guru Imam Ghazali. Lahir Imam Ghazali, jadi hebat pula Imam Ghazali. Bahkan kata Imam Haramain, Imam Ghazali ini lebih hebat pula daripada beliau. Dan dua orang ini, Imam Haramain dan Imam Al-Ghazali ini, kitab-kitab beliau menjadi rujukan usul fikih dalam mazhab Syafi'i. Ada 4 ya. Al-Umad, Al-Mu'tamad, Al-Mustasfa, kemudian usul fikih Imam Al-Juwaini juga. Ya. Nah, itu semuanya 4 kitab ini yang menjadi landasan kitab usul fikih mazhab Syafi'i, kemudian dirangkum semuanya menjadi Al-Mahsul oleh Imam Ar-Razi. Al-Mahsul oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, itulah kitab metode mutakalimin atau metode Imam Syafi'i dalam usul fikih. Asalnya dari mana? Dari Ar-Risalah juga. Nah, kemudian datang Imam Taqiyuddin Subki. Imam As-Subki menulis kitab judulnya Jam'ul Jawami'. Jam'ul Jawami' ini apa? Metode usul fikih yang menggabungkan antara metode Imam Syafi'i dengan metode Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Subki Syafi'i juga. Nah, jadi bangga kita ya dengan ulama-ulama Syafi'iyah.
Emang monster-monster semua. Kita aja sekarang anak antum ya, modal kita anak antum tapi sudah jadi mustahid. Sangat tinggi ya nak. Guru besar Syekh Gugil. Nah itu kira-kira biografi singkat tentang Imam Al-Ghazali. Karya terbesar beliau Ihya Ulumuddin ya, tapi itu cuma satu dari banyak karya beliau yang lain. Karya beliau yang lain apa? Oh itu Al-Wajiz ya nak, luar biasa fikih. Al-Mustasfa usul fikih. Ini juga yang akan kita baca nih, Bidayatul Hidayah, juga karya Imam Al-Ghazali. Orang kalau baca Ihya Ulumuddin, kalau memang benar-benar dia baca dari awal sampai akhir, dia akan dapati bahwasanya semua kalam Imam Ghazali itu pasti punya dalil Quran, Sunnah, Qaul Salaf, selalu itu. Ya, coba orang baca Ihya Ulumuddin, baca dari awal, pasti dalilnya Quran, hadis, athar. Athar itu namanya riwayat dari salaf ya, sahabat atau tabi'in. Nah, aneh aja orang sekarang ngomong kalau misalkan Imam Ghazali ini banyak khurafat dalam kitab beliau. Mungkin dia tidak baca atau tidak pandai baca kitab. Nah, hadisnya dhaif misalkan gitu tanya. Itu kacau. Padahal hadis itu disampaikan Imam Ghazali untuk mendukung ayat yang sudah dibaca tadi. Ya, anggaplah kini ada hadis dhaif. Hadis dhaif itu dipakai oleh Imam Ghazali apa? Untuk menguatkan hadis sahih yang sebelumnya sudah disampaikan. Misalkan Imam Ghazali dalam satu kasus menyampaikan 4 hadis. 1 hadis sahih, 1 hadis hasan, 2 hadis dhaif. Ini contoh. Yang 2 dhaif. Hadis dhaif ini karena semakna dengan hadis sahih, efek hukumnya jadi apa? Ini orang tidak belajar ilmu hadis, kurang ajar. Ya enggak? Ini hadis dhaif, tapi maknanya sama dengan hadis lain yang sahih. Berarti hadis ini naik level lah, tidak dhaif biasa lah. Ya enggak? Ini konyol aja orang. Karena tidak belajar ilmu hadis. Makanya nanti di kelas takhasus ada ilmu hadis. Insyaallah. Tidak tahu dia. Ada riwayat. Enak. Hadis itu kan 2 dinilai ya. Hadis itu kita mesti menilai yang pertama sanadnya. Enak. Dari siapa hadis ini. Yang kedua kita juga menilai matannya. Konteks hadis itu betul apa? Teks hadisnya itu apa? Ya. Ini orang cuma meneliti sanad saja tanpa meneliti matan hadis. Udah bilang ini dhaif segala macam. Itu kacau. Nah, sekarang kita baca juga lah Imam Syekh Nawawi Bantani, kita baca sedikit ya. Syekh Nawawi Bantani ini wafat tahun 1316. Berarti 100 tahun yang lalu lebih. Lebih 100 tahun yang lalu. Tahun lahir beliau tidak disebutkan di sini. Karya beliau banyak, tapi karya beliau ini butuh tahqiq. Karya beliau ini banyak yang butuh tahqiq karena di masa beliau belum ada ya cara penulisan kontemporer seperti sekarang. Catatan kaki lah inilah. Jadi perlu ada tahqiq ya. Beliau juga hebat ya, orang hebat. Orang Indonesia. Ya, tapi bukan orang Minang ya. Orang kampung Mbak Aini. Banten itu masuk Jawa Barat. Dulu Jawa Barat satu provinsi dulu kan. Sekarang aja Banten memisahkan diri. Tahun berapa? Ya. Tapi secara adat masih Sunda kan. Sebagian Jawa. Banyak Sunda. Syekh Nawawi Al-Bantani. Oke. Kita baca muqaddimah ala sedikit ya. Kita belum masuk kitab. Tapi muqaddimah ini penting ya. Kita belajar kitab. Kalau buku kontemporer enggak usah baca pengantar. Kata pengantar atau pembukaan segala macam. Buku-buku kontemporer ya. Buku-buku kontemporer. Kenapa? Karena pengantar itu paling-paling terima kasih kepada sahabat, terima kasih pada ibu. Itu aja. Tapi kalau muqaddimah ulama-ulama dulu mesti kita baca karena di sinilah gambaran besar kitab. Gambaran besar kitab. Kemudian di sini juga ada nasihat-nasihat yang penting yang disampaikan kepada kita. Ini contoh di kitab ini enak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhna fid dharaini amin. Udah dapat? Coba lihat halaman berapa? Terjemahan tadi. Kalau kitab yang kita bagikan itu halaman
Karena kitab yang kita bagikan itu banyak juga pengantar penerbitnya ya nak. Ada dari penerbit, ada dari pentahqiq seperti itu. Halaman 59. Itu baru mulai kitab. Ya, agak jauh ya. Di awal-awal tuh nih contoh tahqiq. Ini manuskrip asli sebelum disalin dengan komputer. Halaman 59 coba lihat. Ya, dapat ya? Qul innal huda hudallah. Udah nemu Mbak ya? Umi, dapat mi? Enggak dong lah. Dapat, Mbak? Tolong cek. Halaman 59. Ini kitab baru nih, ada harkat luar biasa. Kalau pakai PDF reader halaman 62 buat bed. Halaman 62. Klik saja nomor halaman, Mbak. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ini karena ada perbedaan cetakan ya. Kita lihat di sini ada kalau di kitab yang itu Bismillahirrahmanirrahim qul innal huda hudallah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul, katakanlah oleh engkau. Qul itu fil amar, ada fa'ilnya anta. Katakanlah oleh siapa? Oleh engkau. Kalau di pondok pesantren menerjemahkannya bukan katakanlah itu aja. Katakanlah oleh engkau. Keceana dia seminangnya. Katakanlah oleh engkau, innal huda, sesungguhnya petunjuk adalah petunjuk Allah. Petunjuk adalah petunjuk Allah. Khutbatul kitab. Khutbah itu apa? Nah, ini penting kita sampaikan. Khutbah itu apa? Khutbah itu adalah rangkaian dari pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, dan wasiat takwa. Nah, itu khutbah. Maka dalam pernikahan misalkan disunahkan khutbah nikah. Khutbah nikah itu kapan? Ketika akad nikah. Maka disunahkan bagi wali misalkan sebelum nikah itu dia sebutkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum bittaqwallah zawwajtuka. Nah, seperti itu. Ya, itu yang khutbah nikah. Kalau ceramah dalam nikah itu namanya bukan khutbah nikah, itu namanya apa? Ceramah nikah. Ya, dalam jual beli juga ada khutbah, disunahkan khutbah akad. Oh iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, usikum bittaqwallah, bi'tu. Ya, saya jual ini kepada engkau dengan harga sekian. Nah, itu namanya khutbah. Kalau orang yang paham sunnah, dia akan laksanakan itu. Tapi kalau awak kini kita laksanakan ini di galaan orang, wak. Allah melanjut panjang lo khutbah apa. Itu kan bagus sebenarnya ya. Dalam jual beli kita berikan wasiat. Apa wasiatnya? Wasiat takwa. Takwalah pada Allah. Dalam pernikahan juga sebelum akad nikah kita berikan wasiat takwa. Nah, itu khutbatul kitab. Nggak bisa. Orang ngantri ya nak. Kan bisa ya. Jadikan itu sebagai SOP kasir ya nak. Semoga hari Bapak menyenangkan. Kalau SOP Pizza Hut kan seperti itu ya nak. Apapun menu yang dipilih oleh tamu, pegawai Pizza Hut harus selalu nyebut pilihan tepat. Pilihan tepat. Terima kasih, datang kembali. Kalau kita enak, setiap orang belanja, jangan lupa takwa. Ya. Kalau orang kan jangan lupa bahagia, jangan lupa bertakwa. Nah, makanya disebut khutbatul kitab. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi.
Kelebihan kitab-kitab ulama dulu apa? Muqaddimahnya itu lengkap, kemudian juga bunyinya mantap. Tidak ada khari khalqi. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Jadi ujungnya bih. Nah, seperti itu. Enak. Nah, itu hebatnya. Tidak ada di sini ya. Khairi khalqih tidak ada ya. Langsung pada ala Muhammadin ya. Nak. Segala puji, alhamdulillah. Alif lam di situ untuk istighraq. Segala puji adalah bagi Allah. Bagaimana pujian bagi Allah itu? Haqqa hamdi. Sebenar-benar memuji. Sebenar-benar memuji. Sebenar-benar pujiannya, sebenar-benar memujinya. Wassalatu dan salawat, wassalamu dan keselamatan ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad. Ya, kita menyebut pujian bagi Allah itu sebenarnya kita tidak menambah pujian Allah. Jangan kita pahami nanti kita menambah pujian Allah. Tidak bisa. Pujian Allah itu sudah paripurna. Kita memuji Allah atau kita tidak memuji Allah, Allah tetap terpuji. Pahami ini dulu. Baru kemudian kita bisa memahami salawat. Untuk apa kita tetap bersalawat kepada Nabi? Ustaz, Nabi kan sudah pasti dijamin masuk surga. Memang kita bukan sedang menambah kemuliaan Nabi. Kemuliaan Nabi sebagai makhluk juga sudah sempurna, sudah paripurna. Kita menyebutkan wassalatu wassalamu ala Muhammadin itu tujuannya untuk apa? Mengakui bahwasanya Nabi ini memang selamat. Ya, maksudnya Nabi ini memang selamat, meyakini bahwa mengekspresikan kepercayaan kita, keyakinan kita bahwasanya Nabi itu disayangi Allah, pasti selamat. Ya, kita mau bersalawat pada Nabi atau tidak akan tambah naik posisi Nabi, karena posisi Nabi itu sudah paling tinggi, sebaik-baik makhluk Allah kok. Ya, mau ingkar seluruh manusia di dunia kepada Nabi Muhammad tetap adalah makhluk paling mulia. Selesai, titik. Tapi kita yang butuh. Ya, kita harus mengakui bahwasanya Nabi ini adalah makhluk paling mulia. Karena kita harus menjilat Nabi ya. Harus kita menjilat Nabi. Ambil muka ke Nabi harus. Dengan apa kita ngambil muka pada Nabi? Dengan salawat. Boleh kita ngambil muka Allah? Harus ngambil muka pada Allah. Harus. Karena orang ngambil muka pada Allah itu adalah orang ikhlas. Tidak boleh itu ngambil muka manusia, tidak boleh. MPO tidak boleh. Ya, narik perhatian orang tidak boleh. Narik perhatian Allah wajib. Ya, mau po-poan Rasul wajib. Istilahnya bahasa Minangnya ya. Mau po-poan Nabi mesti itu. Kenapa? Karena kita butuh orang dalam nanti. Orang dalam surga maksudnya ya. Kita ingin masuk surga, kita harus punya dekingan. Siapa dekingan kita? Orang yang dijamin masuk surga. Siapa yang dijamin masuk surga? Nah, ini. Jadi istilahnya salawat dan salam ini apa? Parsel kita untuk Nabi. Jujur aja lah nih ya, Bapak Ibu ya. Orang-orang awam tuh ngasih parsel ke pejabat, apakah dimakan oleh pejabat? Banyak enggak dimakan oleh pejabat. Parsel dia banyak kok. Makanan di rumahnya berlebih-lebih kok. Ini si parsel apa? Tenggonya enggak. Artstornya enggak. Kebanyakan pejabat tuh parsel dibagi-bagikannya juga pada orang lain. Tapi dia ingat nama orang yang ngasih. Kok parsel dari si fulan. Ini parsel dari si fulan. Sama dengan kita nih. Yang ngirim parsel salawat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak perlu bagi Nabi salawat kita. Tapi kita ingin Nabi tahu nama kita. Ya, perasaan paling menyenangkan itu apa? Perasaan paling menyenangkan itu saat orang yang kita cintai tahu nama kita. Senang banget. Ya, saya dulu ketika saya di Mesir punya guru Syekh Salim, Syekh Salim Al-Khatib. Saya tidak pernah memperkenalkan diri saya, tidak pernah apa. Tapi tidak hadir saya sekali. Nah, hadir saya sekali, besoknya saya hadir. Nah, ditanya kamu apa tak? Itu bahagia rasanya. Bayangkan ya, dalam satu majelis itu mungkin 140 orang hadir. Ya, 140 orang hadir. Tapi karena kita tidak hadir, tapi Syekh tahu bahwa tidak hadir. Berarti Syekh kok tahu jambu roman apa tahu. Ya enggak, tahunya jawab. Itu bahagia. Senang hati, Pak. Jangan suka cewek, suka keji enggak. Cewek senang lah senangnya enggak. Kita suka sama cewek ini, nyata kita dengar cewek ini ditanyanya lo kabar, tahunya nama kiranya mak. Apalagi cinta Rasul. Rasul itu lebih kita cintai daripada anak kita, daripada orang tua kita, bahkan daripada diri kita sendiri. Itu makanya
Berasa namanya itu nak disapu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu Nabi nama kita nanti. Kenapa? Karena kita sering ngirim parcel tadi itu. Nabi tidak butuh parcel kita, Nabi tidak butuh hadiah kita. Kita yang butuh, kita yang ingin dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah orang yang dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat. Jadi itu ya, kita bersalawat pada Nabi tidak menambah kemuliaan Nabi sedikit pun. Kita yang butuh. Wa ala alihi, dan atas keluarganya. Ini bukti Imam Ghazali walaupun tinggal di Iran tapi bukan Syiah ya. Kenapa? Karena setelah alihi, setelah salawat untuk keluarga Nabi, beliau juga bersalawat untuk ashabihi, untuk sahabat-sahabat Nabi. Kalau orang Syiah itu biasanya ya cuma kepada keluarga Nabi saja, sahabat Nabi tidak. Kenapa? Karena yang dijamin itu cuma keluarga Nabi, bukan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini banyak yang bersekongkol untuk menggagalkan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Itu kata orang-orang Syiah. Kalau kita bagaimana? Kita mengakui Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang dijamin masuk surga, orang soleh, babu Madinatil ilmi, luar biasa kemuliaan Ali bin Abi Thalib itu. Ya, akan tetapi tetap kesepakatan ulama ahlu sunnah wal jamaah, sahabat Nabi SAW yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu bila khilaf, tidak ada khilaf. Abu Bakar As-Siddiq sahabat Nabi SAW yang paling mulia. Amma ba'du, adapun kemudian, ini nasihat untuk para penuntut ilmu nih ya. Fa'lam ayyuhal harisu ala iqtibasil ilmi al-mudhiru min nafsihi sidqar raghbati fihi wa fartat ta'attushi ilaihi. Fa'lam, maka ketahuilah oleh engkau. Engkau ini siapa nih? Ayyuhal haris, wahai orang yang berkeinginan kuat. Haris arti aslinya orang yang rakus. Atau bisa juga di sini kita maknai karena objeknya adalah ilmu, berarti orang yang haus, orang yang dahaga. Orang yang berkeinginan kuat. Berkeinginan kuat atas apa? Ala iqtibasil ilmi. Ala atas iqtibas, mengambil al-ilmi, ilmu. Iqtibas ini bukan mendapat saja ya, bukan, tapi mencakau, menangkap istilahnya. Orang yang benar-benar rakus ingin mengambil ilmu. Gimana? Bayangkan kita anggap ilmu ini makanan. Kalau orang rakus ilmu itu diambil-ambil. Nah, dicari mana jadwal kajian yang bisa kita ikuti ya, itu orang yang benar-benar ingin berilmu itu. Zaman sekarang gaya orang aja rajin berilmu, enak satu kajian tapi tidak pernah bawa catatan. Enak majelis ilmu kan banyak di Payakumbuh, walaupun tidak sebanyak Bukit Tinggi, enak. Ada masjid yang kajiannya sekali seminggu, ada yang masjid kajiannya 2 kali seminggu, ada yang masjid kajiannya sekali sebulan, bahkan ada yang kajiannya setiap malam ngaji. Muhammadiyah itu setiap malam tuh. Muslimin itu setiap malam tuh. Tapi jamaah yang bawa catatan berapa orang? Entah berapa orang yang bawa catatan. Itu berarti apa tuh? Itu bukan penuntut ilmu itu. Ya. Itu orang palapi hutang saja. Ado satu mengaji, ado itu. Kalau memang benar-benar menuntut ilmu itu, bawa catatan. Nampakkan kesungguhan kita dalam belajar. Ya. Itu namanya al-haris. Orang yang memang benar tamak, canguk, haris. Canguk dalam menuntut ilmu. Al-muzhiru min nafsihi, yang menampakkan. Al-muzhir, yang menzahirkan, yang menampakkan. Min nafsihi, dari dirinya. Apa yang dia tampakkan? Sidqar raghbati. Sidqar raghbati, sidqa artinya jujur, raghbah artinya raghbah fihi, keinginan padanya, keinginan pada ilmu. Jadi keinginan yang jujur pada ilmu seperti itu. Atau kesukaan yang jujur pada ilmu, kesukaan yang benar dalam ilmu. Jadi orang yang bagaimana? Orang yang haus akan ilmu dan orang yang menampakkan kesukaannya kepada ilmu. Apalagi farta wa farta ta'attushi ilaihi. Dia juga menunjukkan farta itu berlebihan, farta itu bersangatan, ta'attushi itu dahaga. Ilaihi, kepadanya, kepada ilmu. Ketahuilah oleh engkau. Engkau yang mana nih? Engkau yang haus, engkau orang yang tamak akan ilmu,
Engkau orang yang menampakkan kesukaan pada ilmu. Engkau orang yang menampakkan dahaga yang berlebihan terhadap ilmu. Ya, kalau kamu menyebut diri kamu penuntut ilmu, orang yang memang haus akan ilmu, ketahuilah oleh engkau. Apa yang harus engkau ketahui? Annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmil munafasah wal mubahata wa taqadduma 'alal aqrani wastimalata wujuhin nasi ilaika wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka. Ini niat nih ya. Ini niat penuntut ilmu nih, hati-hati betul. Annaka sesungguhnya engkau in kunta jika engkau in kunta jika kunta adalah engkau. Kalau engkau ngapain engkau? Taksidu berniat bermaksud. Taksid qasada yaksidu. Bermaksud engkau bi talabil ilmi dengan menuntut ilmu itu. Kalau engkau bermaksud dengan menuntut ilmu itu, apa yang engkau maksud? Al munafasah. Munafasah ini berbangga-bangga, hebat-hebatan, ya, lomba-lombaan supaya santiang pada orang lain. Wal mubahata dan hebat-hebatan, sombong-sombongan. Mubahah itu sombong-sombongan juga tuh. Kalau engkau bermaksud menuntut ilmu itu untuk munafasah, hebat-hebatan, santiang-santiangan, sombong-sombongan. Wattaqadduma 'alal aqran, wattaqaddum lebih maju, 'alal aqran dari kawan-kawan. Aqran itu orang-orang yang semasa. Aqran itu kawan-kawan ya. Qarin apa artinya qarin? Ya. Ini orang akan nyebut jin qarin, ini penamping kan. Jadi dia ingin lebih maju daripada yang lain. Kenapa kamu mau belajar? Ya boleh santiang pada kawan. Itulah kira-kira niat dia belajar. Ingin dibilang pintar dia. Wastimalata wujuhin nasi ilaika, wastimalata dan condong. Istimalah condong. Wujuh wajah. Annas manusia. Condong wajah manusia ilaika kepada engkau, ingin disukai orang. Kamu menuntut ilmu ingin disukai orang agar orang condong pada kamu. Wa jam'a hutamid dunya, wa jamak mengumpulkan, hutam sampah atau rimah-rimah dunia. Kenapa kamu nuntut ilmu? Ini mohon maaf nih, banyak orang tua masukkan anak ke pesantren, patokannya apa? Celiaklah buya tu tunya rancak. Ya. Mohon maaf nih ya. Ya, dulu Buya Agus Rizal, ya nak. Dulu Buya Agus Rizal tunya apa? CRV dulu. Ya nak. Rajin-rajin lah beraja batu. Bila mau dia Buya Agus Rizal? Batu. Paliset betunya gini. Saya lihat mau dia UAS. Aduh Harley-nya cek. Lihat Agim, lihat uji nak, uji meninggal deh undai nak. Itu tandanya undanya banyak caca. Kalau itu patokan hutamid dunia, sampah-sampah dunia. Berarti bagaimana? Fa anta sa'in fi hadmi dinika. Fa anta maka engkau sa'in berjalan atau bersa'i. Sa'i itu apa artinya sa'i? Lari-lari kecil ya. Atau berusaha engkau. Berarti engkau berusaha ngapain? Fi hadmi dinika, dalam hadmi menghancurkan dinika agama engkau. Kalau itu niat engkau, berarti engkau sedang berusaha untuk menghancurkan agama, bukan berusaha menghidupkan agama namanya itu. Kalau niat salah, niat agar kita hebat, niat agar kita sombong, agar kita santiang-santiangan, lebih santiang daripada kawan. Niat agar orang banyak ngikut pada kita, banyak follower kita, itu berarti kita berusaha menghancurkan agama itu. Wa ihlaki nafsika, wa ihlak, wa dan ihlak menghancurkan nafsika diri engkau. Dan engkau juga berusaha menghancurkan diri engkau. Wa bai'i akhiratika bidunyaka. Wa bai'i dan menjual akhiratika, akhirat engkau dengan dunia engkau. Kita jual akhirat, kita dapat dunia. Oke, dunia kita dapat, tapi akhirat lari dari kita. Nah, ini yang menjual agama Allah. Kenapa? Karena dia ingin orang suka pada dia. Orang kaya berfatwa, minta fatwa pada dia, ditukar fatwanya. Ya enggak? Pada tukar fatwanya.
Awalnya dia bilang musik Arab. Kemudian yang nanya pada dia pejabat, enak, apa hukum Indonesia Raya? Ah, tuh boleh tuh Pak. Harusnya tegar ya. Kita nak salahkan ada khilafiyah di situ. Tapi kalau misalkan kita punya satu pendapat zon kita seperti itu, sampaikan walaupun kepada siapa saja. Ya, tidak boleh pakai nafsu, tidak boleh agar orang suka pada kita. Apa hukum mengganti salat Ustaz? Kata orang baru hijrah. Oh, kita lihat nih orang baru hijrah, kita tukar fatwa. Tidak perlu diganti coba. Apa hukum sunat Ustaz khitan? Nampak orang baru masuk Islam ini kayu anda perlu kalau apa lagi. Ya. Mana yang dulu Ustaz haji atau umrah dulu? Orang ini belum haji lagi enak. Orang ini belum haji, dia masih muda, masih sehat. Apa katanya? Umrah sajalah dulu. Deknya punya trafil umrah misalkan. Ini mohon maaf nih ya. Kan musibah juga nih. Ya, ini kan musibah. Harusnya kalau masih muda, ada dana, daftarlah haji dulu. Daripada pas tua nanti daftar enak. Kenapa? Karena kalau kita berangkat haji pasti umrah juga. Kalau berangkat umrah belum enggak haji. Karena haji itu waktunya tertentu. Itulah. Ya, kita enggak ngukur orang lain juga ya, untuk diri kita juga. Boleh jadi saya juga seperti itu. Dan nanya pada saya artis misalkan susah juga saya jawab. Ustaz, apa hukumnya nyanyi Ustaz? Kamu siapa? Saya cita-cita tah. Wah, ya itu nak itu lagu dekom. Nah, aduh, lagu pajak lagu baca enak. Baca orang menjawab itu. Susah aja jawab. Aram kau aja. Apa lagu kamu? Saya lagunya yang Cinta Satu Malam tuh. Itulah. Ya. Makanya, jadi seni ngomong juga penting. Lebih baik jawab wallahu alam. Itu solusi ya. Tarkul jawab. Ada orang yang kita takut kalau kita jawab secara frontal nanti kita celaka misalkan. Gimana caranya? Tarkul jawab. Tinggalkan jawab. Wallahu alam gitu kan aja. Ya, atau jawab seperti Abu Thalib ya. Abu Thalib ketika diminta syahadat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ragu nih. Beliau pasti beriman pada Nabi di hati beliau. Tapi beliau susah juga untuk mempertimbangkan orang-orang kafir Quraisy Makkah ketika itu. Sehingga beliau jawab apa? Saya ikut akidah bapak-bapak saya terdahulu, kata beliau. Ini ada dua pandangan ulama. Ketika Abu Thalib menyatakan akidahnya sama dengan akidah bapak beliau, maksud bapak beliau itu siapa? Nabi Ibrahim kan bapak. Ya nak? Kan nasab Nabi Muhammad. Abu Thalib itu kan anak dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kan cucu Nabi Ibrahim. Itu kan bahasa kiasan Abu Thalib. Luar biasa sebenarnya. Makanya ulama ada yang menyatakan bahwasanya Abu Thalib itu beriman. Kenapa? Karena ketika diminta syahadat oleh Nabi, beliau bilang apa? Agama saya agama bapak dan bapak-bapak saya. Karena hadis Nabi menyatakan apa? Nasab Nabi ke atas itu nasab yang terpelihara. Semuanya ahli tauhid. Nah, jadi tidak salah sebenarnya ketika Abu Thalib menyampaikan seperti itu. Itu bahasa kiasan. Orang yang berakal paham. Oh, ini ikrar keimanan sebenarnya. Ya, tapi itu tetap saja masalah khilafiyah, enak. Ya, jadi lebih baik nak menjawab daripada kita nanti menjawab sesuai dengan syahwat kita, nafsu kita. Ini yang musibah sekarang. Nah, itulah dulu ya. Waktu asar sudah masuk. Mungkin kajian kita sore hari ini sampai situ dulu ya. Karena kitab juga belum sampai. Nah, mudah-mudahan hari Selasa depan kitab bisa sampai. Dan ini kitab mungkin kita bahas ngebut saja ya, ngebut karena nanti kita akan belajar amal-amal. Mukadimah ini mah agak panjang. Mohon maaf ya. Mukadimah mah agak panjang karena isinya nasihat. Nanti di dalam kitab itu cara ibadah lagi. Nah, dan karena kita sudah belajar fikih, untuk fikihnya tidak perlu terlalu panjang kita jelaskan. Barangkali aspek batinnya, aspek spiritualnya yang akan kita jelaskan agak panjang. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, dan sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.